Nah, Tifa coba lihat, nah ini foto-foto, ya kan? Nah, dulu sebelum pandemi, waduh kita bisa ibadah di sekolah minggu, ketemu sama teman-teman, sama laus-lausnya, senang sekali ya Tifa ya. Wah, senengnya dia seandainya masih bisa kayak dulu ibadah sekolah minggu seperti dulu, bisa ketemu teman-teman, lauship, senengnya. Iya, andai saja masih bisa seperti dulu. Sekarang semua serba susah ya, serba online. Terus Alvin juga sudah lama tidak jalan-jalan, sampai sudah setahun ini tidak pergi ke gereja juga. Iya, Gen, nggak enak ya, susah. Ada nggak Gen yang kita bisa syukuri dalam keadaan seperti ini, Gen? Astaga, udah malam gini, belum pulang lagi. Gak salah kah ini? Halo, Ma, posisi di mana? Gereja? Loh, belum selesai kah? Astaga, masih rekaman sekolah minggu? Jam berapa ini? Udah malam loh. Iya, COVID. Ingat COVID. Iya. Gini aja pokoknya, begitu selesai kamu nggak usah kemana-mana sudah. Langsung pulang aja. Iya, COVID loh, jaga kesehatan. Iya, sudah cepat ya diselesaikan. Habis itu langsung pulang. Oke. Ya, oke, bye. Aduh, COVID gini. Rekaman sekolah minggu lagi di gereja. Maka sampai jam gini lagi belum pulang. Salah kah ini? Susah. Kadang-kadang ya kita pikir-pikirnya apa yang harus disyukuri kayak gini ini. Malah kok berat betul hidup ini. Pak, aku pulang. Oh iya. Gimana? Ya, akhirnya selesai juga rekamannya, Pak. Apa itu, Pak? Tuh, mau sampai malam begini sih. Lain kali itu jangan sampai malam-malam. Iya, gimana? Apalagi ini pandemi. Ingat jaga-jaga kesehatan. Memang sih pelayanan, tapi kita kan harus tetap perhatian kesehatan juga. Iya, nggak tahu. Ini capek rasanya loh, Pak. Pulang kerja langsung rekaman, lama lagi rekamannya selesai. Tapi ya, akhirnya ya selesai juga sih. Ya, bagaimana lagi? Kalau pikir dari keadaan seperti COVID begini, pasti bisa kita syukuri ya, Pak ya. Bisa dah, minum aja dulu dah. Ini kebetulan aku ada bikin teh. Makasih, Pak. Habis minum kamu langsung mandi lo ya. Sebabnya kamu dari luar. Ya, aku ingatkan kembali. Ini kan masa-masa pandemi kayak gini ini. Kita berada di luar itu rentan sekali kita terinfeksi virus gitu loh. Apalagi terus kamu pulang lagi, kamu jadi membawa virus. Jadi sebelumnya itu kamu mandi dulu, bersih-bersih gitu loh ya. Ya sudah, bikin mandi sudah sekarang deh. Ya. Bikin mandi, istirahat sudah. Ya. Oke. Adik-adik, mudah sekali untuk kita bersyukur kalau kita lagi senang, kalau kita lagi ceria. Gampang untuk berterima kasih sama Tuhan karena hati lagi gembira. Tapi gimana kalau kita lagi sedih, kita lagi sendiri, lagi nggak boleh main bebas dengan teman-teman di luar? Pasti sulit untuk bersyukur. So, what we grateful for? Kalau keadaan seperti itu adik-adik, mari kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur karena hari ini kami akan merayakan HUT Sekolah Minggu bersama. Kami serahkan rangkaian ibadah ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati puji-pujian dan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, Pak Deki boleh belajar. Kadang boleh sulit, tapi kita harus tetap bersyukur dan bersukacita karena Yesus selalu bersama dengan kita. Mari saat ini bersama-sama kita memandangkan puji ku sembah. Puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ayo sama-sama kita katakan lagi dan bumi, pujilah Tuhan dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Halo adik-adik semua. Nah adik-adik masih tetap semangat. Yuk kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa raja? Raja, raja, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, Yesus
online, nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak seperti biasanya. Sabar ya, Syong. Ini juga Cece. Selesai ibadah kok nggak semangat begini. Ayo, mumpung hari Minggu masih siang gini, kerjakan tugas-tugas sekolahnya. Aduh, aku pusing mah. Sekolah online begini, pelajarannya nggak jelas kalau dijelaskan lewat online. Enakan sekolah seperti dulu. Mana bisa sekolah seperti biasa? Orang lagi corona begini. Iya, jadi betul mak. Mana jelas kalau belajar online kayak sekarang. Syong juga pusing mak. Gak ngerti. Gak ngerti gimana? Sudah syukur bisa sekolah online. Masih aja ngeluh gak ngerti. Mana bisa ngerti. Banyak gangguan. Coba deh mama ingat kejadian minggu lalu. Waduh, laptopnya mati nih. Wah, gas lagi. Masa mama gak ingat kejadian kemarin pas di sekolah? Aduh, lagi asik-asik Zoom, malahan lelet lagi. Pasti ini harus ditanya. Mama, banyak gangguan, gak enak serba online, sekolah online, ibadah online, apa bagusnya? Betul itu Syong. Kalau serba susah begini, bagaimana kita bisa bersyukur? Ya Tuhan, kenapa sekarang semua jadi susah? Gara-gara corona, usaha jadi sepi. Sementara pengeluaran lebih banyak. Beli laptop untuk Pang-Pang, Syong-Syong, supaya mereka bisa belajar dengan baik. Beli kuota, itu pun mereka masih juga mengeluh. Tambah lagi, sudah tanggal sekian. Mau bayar SPP untuk sekolah. Apa coba yang harus disyukuri dalam keadaan begini Tuhan? Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan lagi ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, walaupun saat ini pandemi sedang melanda, kita tidak bisa lagi bertemu teman-teman. Kita tidak bisa lagi ke sekolah maupun beribadah secara offline seperti dulu. Tapi adik-adik, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menyertai setiap kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia
Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, dulunya tempat ini begitu ramai, tapi sekarang jadi sepi karena situasi pandemi. Tidak ada lagi nyanyian, tarian, ataupun suara anak-anak seperti dulu. Padahal kami mau merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-47. Ini adalah masa-masa yang sulit bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Lebih semangat ya. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom anak-anak semua. Senang sekali hari ini Lause bisa bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Michael. Lause ada di Jakarta. Dan Lause saat ini mau membawakan firman Tuhan untuk kalian nih.
dalam rangka hari ulang tahun ya, sekolah minggu dari GPMII Balikpapan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk, supaya Tuhan tolong dan pimpin kita untuk bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Terlebih lagi Tuhan, di hari yang spesial ini, kami boleh merayakan, memperingati hari ulang tahun dari sekolah minggu GPMII Balikpapan. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah di hari ulang tahun ini kami boleh sekali lagi mengingat betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Dan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami selalu. Kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah apa yang kita bisa syukuri. Apa yang kita bisa syukuri? Bersyukur adalah gaya hidup dari orang-orang percaya. Kalian anak-anak Tuhan kan? Ya, kalian anak Tuhan, Lause anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita bersyukur. Sama seperti yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. Kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini ya. 1 Tesalonika 5, ayat 18. Mari kita membaca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini Rasul Paulus bilang apa? Bapak Paulus bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Anak-anak, gampang gak sih mengucap syukur? Kadang gampang, kadang susah ya. Kalau keadaannya baik-baik, menyenangkan, misalnya nilai ulangan kalian bagus, kalian sehat-sehat, kalian baru dapat hadiah, kalian habis memenangkan perlombaan, gampang nggak mengucap syukur? Gampang sekali ya. Waduh, terima kasih Tuhan, saya menang lomba. Terima kasih Tuhan, saya bisa dapat hadiah. Terima kasih Tuhan, saya dapat nilai yang bagus. Gampang sekali ya. Tapi kalau keadaannya tidak baik, gampang nggak mengucap syukur? Bisa nggak mengucap syukur? Seperti keadaan saat ini. Sejak tahun lalu, kita masih dalam situasi pandemi ya. Karena COVID-19, karena virus corona. Kita jadi sulit, susah, kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu kita bisa lakukan. Kalau saat seperti ini, bisa nggak kita mengucap syukur? Bisa nggak kalian mengucap syukur? Apa yang kita ucapkan syukur? Nah, tadi Lause udah bilang ya, yang menuliskan kitab ini siapa? Ayat tadi, Bapak Paulus. Bapak Paulus di dalam kehidupannya, ia selalu mengucap syukur. Makanya Bapak Paulus bisa bilang di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam keadaan yang baik, Bapak Paulus mengucap syukur. Di dalam keadaan yang tidak baik pun, Bapak Paulus ya mengucap syukur. Bahkan dia bersukacita. Lause mau bacakan nih, satu ayat lagi ya, yang Bapak Paulus tuliskan di dalam Filipi pasal yang keempat. Bapak Paulus bilang begini di ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Ya, ini yang Bapak Paulus bilang. Jangan kita khawatir. Kimi tuh sego banget ya. Iya. Tenang. Kimi tuh udah di puncak. Puncak apa? Puncak kekesalan. Puncak. Taruh lagi. Udah. Udah seger banget. Iya, tenang ya. Iya, oke. Kimi datang tiba-tiba sebel kesel. Ini Lause lagi bawain firman Tuhan loh. Itu anak-anak sekolah minggu yang ada di Balikpapan loh.
Iya. Halo teman-teman. Ini namanya Kimi nih. Nama aku Kimi. Iya nih ya, maaf ya anak-anaknya, Kimi tiba-tiba datang marah-marah. Tapi Kimi rasa bukan Kimi doang yang begini. Oh gitu. Pasti teman-teman juga begitu kan, kayak Kimi merasa kesal, merasa sebel, merasa bosan, merasa sedih. Oh gitu. Tapi hari ini tuh Kimi kayak merasa di puncak Oh gitu. Ya? puncak kekesalan Oh. gitu teman-teman. Jadi Kimi dari tadi tuh nyariin Lause Michael. Oh. Aduh, udah Pusing ya? pusing. Bingung, bosan ya? Anak-anak, kalian ada yang sama seperti Kimi, udah bosan, aduh pandemi nih, nggak bisa main ya, nggak bisa jalan-jalan. Terus udah gitu mau main sama teman-teman nggak boleh. Oh iya, Terus sekolah online, bosan ya? Terus Kimi ngajak mama papa mau makan ini itu, ono ini nggak boleh semua. Kimi minta jalan-jalan ke sana sini situ sono nggak boleh Nggak semua. boleh juga ya. Pokoknya semua nggak boleh. Iya ya. Semuanya susah. Iya, susah ya. Semuanya makan tak enak. Aduh, iya ya anak-anaknya, bener tadi Lause juga baru ngomong nih sama anak-anaknya. Wah, ngomong di dalam situasi ini yang sedang pandemi ini, bagaimana ya kita bisa bersyukur ya? Bagaimana coba? Kan semuanya nggak enak kan? Nggak enak ya. Terus apa yang harus Kimi syukuri? Syukuri. Sudah, tenang ya Kimi ya. Nih, nah Lause baru mau sampaikan nih ke anak-anak nih. Lause tadi bilang bahwa Bapak Paulus di dalam kehidupannya, dalam pelayanan, Bapak Paulus selalu mengucap syukur. Ya, Lause mau kasih tahu nih ke teman-temannya Kimi dan juga sekalian deh sama Kimi ya. Anak-anak, Bapak Paulus itu bilang mengucap syukur. Bahkan di ayat sebelumnya Bapak Paulus di ayat keempat tuh bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Anak-anak dan juga Kimi, tahu nggak waktu Bapak Paulus bilang ini bersukacita, waktu Bapak Paulus bilang jangan khawatir, berdoa dan mengucap syukur, Bapak Paulus nulisnya di mana? Mungkin lagi di dalam istana Mekah. Kok istana? Sambil makan enak, sambil melihat pemandangan yang indah Taruh. sekali. Emang Bapak Paulus raja? Enggak sih. Bukan. Enggak ya. Iya. Bapak Paulus bukan lagi di istana, bukan lagi makan enak, wah, bukan lagi lihat pemandangan indah, bukan. Anak-anak dan Kimi, Lause mau kasih tahu, waktu Bapak Paulus bilang bersukacitalah, waktu Bapak Paulus bilang jangan khawatir, waktu Bapak Paulus bilang mengucap syukurlah, Bapak Paulus itu lagi di penjara. Lagi di penjara. Di dalam penjara. Iya. Lebih gak enak daripada Kimi. Benar. Kimi masih di rumah. Benar. Anak-anak, kalian ada yang di dalam penjara? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Di rumah kalian masih bisa nonton TV ya? Bisa. Bisa ya? Kalian mungkin masih bisa pegang handphone? Bisa dong. Bisa main game? Bisa ngobrol sama yang lain? Teleponan. Halo. Bisa teleponan? Masih nonton? Mungkin sekali-kali ada pergi keluar gitu ya, sebentar ya, tapi nggak ada di dalam penjara kan? Iya. Anak Bapak Paulus di penjara. Tapi dia bilang Bersukacitalah, bersyukurlah. Bapak Paulus ada TV nggak di penjaranya? Nggak ada, zaman dulu nggak ada TV, ada handphone nggak? Nggak ada anak-anak. Tapi kenapa Bapak Paulus bisa bilang, jangan khawatir, ayo bersyukur, mengucap syukur, ayo bersukacita. Kenapa? Bukan karena bisa pergi jalan-jalan, bukan karena keadaan baik-baik, bukan karena bisa nonton TV, bukan karena ada hiburan, bukan karena ada teman, bukan. Tetapi satu hal yang membuat Bapak Paulus bisa mengucap syukur, dan seharusnya kita juga mengucap syukur karena Bapak Paulus tahu ada Tuhan Yesus yang bersama dengan Bapak Paulus. Ya. Anak-anak, kalian anak Tuhan? Kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, percaya ya? Berarti Tuhan Yesus ada bersama dengan kalian nggak? Pastinya. Ada nggak bersama dengan kita? Iya. Ada. Nah, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, berarti seharusnya kita mengucap syukur untuk hal ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan. Benar, kita punya Tuhan. Tuhan yang sayang. Bapak Paulus bisa bilang,
Ayo mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena Bapak Paulus tahu Tuhan Yesus sayang kepada Bapak Paulus. Karena Bapak Paulus tahu ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menjaga Bapak Paulus. Dan juga menjaga dan menyertai kita semua, teman-teman. Karena itu seharusnya kita bersyukur. Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ya gini ya, anak-anak. Dan yang lebih luar biasa lagi, Bapak Paulus tahu di dalam Tuhan Yesus Bapak Paulus punya keselamatan hidup kekal. Bapak Paulus sekarang di dunia ini ya, dia dipenjara, dia susah, dia disiksa, dia mau dibunuh, dia nggak pikir itu. Nggak membuat dia jadi sedih, marah-marah, nggak bisa bersyukur, khawatir, nggak. Bapak Paulus tetap bersuka cita dan bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Paulus tahu hidupnya di dunia ini cuma sebentar. Ya. Setelah itu akan ada keselamatan kekal, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, yang ada sukacita. Nah, karena itu Bapak Paulus bersyukur. Ini ada sebuah hadiah, sesuatu yang sangat luar biasa yang Bapak Paulus miliki. Dan kita milikinya. Sebagai anak Tuhan dia dong. Ya, sebagai anak Tuhan, kalau kalian sungguh-sungguh percaya, kalian juga punya itu. Kalian punya kehidupan kekal. Kalian punya jaminan keselamatan, dosamu diampuni. Jadi di tengah-tengah masa pandemi ini, yang sulit ini nggak bisa kemana-mana, akan kita syukuri. Yang kita syukuri bukan karena keadaan, bukan. Yang kita syukuri karena kita punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kita. Yang kita syukuri karena kita tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, ya Kim ya. Yang kita syukuri karena Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan untuk setiap kita. Iya betul. Jadi seperti Bapak Paulus bilang, jangan kamu khawatir. Ya, ayo kita bersuka cita. Ayo kita bersyukur. Emangnya Kimi ini lagi kesel-kesel, marah-marah? Karena Kimi marah-marah, Kimi kesel-kesel, terus pandeminya bisa hilang? Enggak juga sih, yang ada malah tambah kacau. Tambah kacau ya? Kimi marah-marah, Kimi kesel, apa terus Kimi jadi bisa pergi jalan-jalan kemana? Nggak bisa. Tetap aja. Tetap aja seperti ini ya. Ya anak-anak ya, kalau kalian kesel-kesel, bete, galau gitu ya, ngomel-ngomel, marah-marah sama mami, papi, papa, mama sama siapa gitu ya, karena nggak boleh pergi ke sana, nggak boleh main begini, nggak boleh kemana-mana, bikin jadi lebih baik nggak keadaan? Jadi karena itu anak-anak, ayo kita ingat, kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayo kita bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur karena kita punya Tuhan. Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Anak-anak, kalau kita bisa bersyukur ya Kimi ya, itu akan membuat kita lebih tenang. Lebih damai, sejahtera, bersuka cita. Anak-anak, ingat ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Ya. Jadi kalau mungkin ada yang sekarang lagi bete sama kayak Kimi, ayo ingat, Tuhan sayang kalian. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ayo kita mensyukuri untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, untuk hal-hal kecil yang lain ya. Iya, mungkin masih bisa makan ya. Ya, kalian makan, bersyukur. Tuhan memberikan makanan itu. Kalian ada keluarga, bersyukur. Kalian bisa nonton TV, bersyukur. Masih bisa sekolah. Ya, masih bisa sekolah walaupun online, bersyukur. Banyak hal lain lagi yang kita bisa syukuri, tetapi hal yang utama, yang paling kita syukuri, karena kita punya siapa? Tuhan Yesus. Dan aku itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Ya, benar. Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang memberikan keselamatan. Tuhan yang memberikan jaminan hidup kekal. Jadi anak-anak, ya, ayo kita bersyukur. Di hari ulang tahun ini, di hari ini, kita dulu sebelum bilang ya, ini
teman-teman Kimi lagi merayakan ulang tahun sekolah minggunya ini. Ya. Nah, iya ya. Jadi di momen ulang tahun ini, ayo kita belajar bersyukur. Ya, walaupun sulit, walaupun susah, mari kita bersyukur. Bapak Paulus sudah memberitahu kenapa kita harus bersyukur. Dia saja yang di dalam penjara bisa bersukacita loh ya. Oh, nggak khawatir, dia bersyukur. Kita yang keadaannya lebih baik, betul nggak? Lebih baik dari Bapak Paulus ya? Jauh lebih baik. Masa kita nggak bisa bersyukur? Ya, jadi anak-anak, ayo mari kita belajar bersyukur ya. Bersyukur. Paling tidak tadi yang paling utama tadi kita tahu ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Anak-anak, di masa sulit ini pasti kalian mengalami kesulitan. Papa mama kalian mengalami kesulitan. Lo semua kasih tahu kalian, Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Itulah yang kita syukuri. Nanti bilang sama papa mama, jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Ayo kita bersukacita dan mari kita bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, yang sayang, Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan. Ya. Gini, anak-anak kita sama-sama berdoa yuk. Lause akan berdoa untuk kalian supaya Tuhan terus tolong kalian bisa bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kami tetap bersyukur, kami tetap bersukacita. Di masa-masa yang sulit ini, ajar kami Tuhan untuk boleh selalu bersyukur. Bersyukur karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang sayang kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan untuk setiap kami. Kami memiliki kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka, mulai dari kecil mereka belajar untuk bersyukur. Mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah sesuatu yang luar biasa, yang kami boleh miliki. Biarlah setiap anak-anak-Mu, walaupun di tengah-tengah masa sulit ini, mereka belajar untuk mengucap syukur. Sama seperti Bapak Paulus yang mengucap syukur bahkan bersukacita. Kalian menolong setiap anak-anak-Mu, kalian menolong setiap keluarga mereka. Di tengah-tengah masa sulit ini, mungkin ada mereka yang mengalami kesulitan. Tuhan, tolong mereka. Biarlah mereka boleh melewati ini bersama dengan Engkau. Ingatkan mereka bahwa ada Engkau yang bersama dengan mereka dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk segalanya yang Tuhan sudah berikan. Dan kami tahu, kalau kami boleh melewati masa-masa sulit ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan di balik ini semua, ada rancangan damai sejahtera. Ada rancangan yang indah untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus yang boleh menolong dan memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wow. Anak-anak, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan. Ya, di hari ulang tahun dari Sekolah Minggu GPMII Balikpapan. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Iya ya. Iya. Selamat ulang tahun teman-teman GPMII Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday semuanya. Pandemi corona memang membuat semua jadi serba sulit. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan terus hiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Dan Dia akan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Tuhan sudah begitu baik pada kita. Mari kita pun mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan ulang tahun sekolah minggu ke-47 tahun. Kiranya sekolah minggu Immanuel boleh semakin maju dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan
Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang telah Engkau beri. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu, khususnya di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalau dipikir kan, Mama itu sebenarnya harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena di tengah pandemi seperti sekarang ini, Mama tuh masih diberi kesempatan untuk melayani sekolah minggu. Ya sih, saya pikir juga begitu. Mestinya kita harus banyak bersyukur, karena di tengah-tengah pandemi ini kita sekeluarga masih dianugerahkan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Ya, mestinya kita harus lebih banyak bersyukur. Ya, Mama setuju. Ya, saya juga setuju. Kami bersyukur Tuhan, Papa Mama tetap mendampingi dan memfasilitasi kami sehingga kami tetap bisa sekolah dan ibadah meskipun secara online. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan buat anak-anakku yang ada di sini. Masa pandemi sekarang ini Diva, kita masih banyak segala sesuatu yang bisa bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan masih melihara kita, menjaga kita. Nah, kita harus bersyukur selalu kepada
Sekolah Minggu Immanuel. 47 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada suka, ada duka kami lewati. Tapi pertolongan Tuhan selalu ada untuk kami. Bahkan di dalam masa pandemi pun, kami sungguh bersyukur Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk Lause sebagai pelayan-Mu yang tetap setia melayani. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang selalu mendukung dan membimbing anak-anak untuk tetap setia beribadah. Bahkan kami sungguh bersyukur untuk anak-anak yang tetap setia beribadah kepada. Tahun kami ucapkan padamu, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu dan memuji-muji namamu, melihat karya dan penyertaanmu yang sempurna untuk Komisi Sekolah Minggu Immanuel GPMI Balikpapan. 47 tahun lamanya, Engkau sudah menopang, memberkati, dan memimpin, sehingga komisi ini boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semuanya karena Engkau. Berbagai pergumulan, tantangan telah dilewati. Semua karena Engkau. Oleh sebab itu, biarlah kami bersuka cita hari ini. Kami bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar, yang sedang mengajar sampai saat ini. Bersyukur untuk anak-anak yang boleh setia. Bersyukur untuk orang tua yang boleh mendorong anak-anaknya beribadah dengan sungguh-sungguh. Terpuji namamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang sudah memimpin komisi ini 47 tahun lamanya. Tuhan kami yang sama, Tuhan yang empunya pelayanan ini, akan memimpin komisi ini untuk waktu yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Karena itu, biarlah semua guru sekolah minggu boleh bersuka cita untuk hal ini. Semua orang tua boleh bersuka cita, semua anak-anak boleh bersuka cita, karena sesungguhnya Tuhan selalu menyertai dan memberkati komisi ini. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan masa depan Komisi Sekolah Minggu Immanuel GPMI Balikpapan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah, topanglah, sertailah untuk memuliakan namamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 untuk Komisi Sekolah Minggu Immanuel GPMI Balikpapan.
47 tahun bukanlah masa yang singkat untuk sebuah pelayanan. Tantangan demi tantangan, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, itu selalu ada. Tetapi satu hal, kita boleh melihat, Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap memuatkan, Tuhan tetap memelihara. Bahkan tidak terasa, sudah setahun lamanya, Komisi Sekolah Minggu Immanuel boleh melayani, meskipun secara online. Semuanya karena Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu. Karena itu izinkan saya kesempatan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua guru-guru sekolah minggu yang telah setia melayani Tuhan, memberikan pemikiran, tenaga, dana, dan banyak hal yang dikerjakan demi pelayanan boleh terus berjalan. Bahkan kita boleh melihat pelayanan boleh semakin berkualitas. Dan saya bersyukur karena guru-guru sekolah minggu begitu setia melayani Tuhan. Kalian adalah rekan-rekan penggembalaan yang menggembalakan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati semua guru-guru sekolah minggu. Teruslah bersemangat untuk mengerjakan yang lebih baik dan lebih baik, lebih maksimal lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Apresiasi juga untuk semua anak-anak yang meskipun secara online boleh tetap setia mengikuti akan ibadah. Bahkan Zoom meeting yang dilakukan juga bisa dikerjakan. Teruslah setia kepada Tuhan, karena melalui pengenalan akan Tuhan dari masa kanak-kanakmu, engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Bersyukur juga untuk orang tua yang terus boleh setia mendampingi anak-anak selama ini di dalam ibadah. Baik ketika kita bisa beribadah bersama-sama, juga ketika kita masih beribadah secara online, semuanya orang tua boleh semangat mendukung anak-anaknya. Semuanya ini juga karena anugerah Tuhan. Karena itu, sekali lagi, biarlah dengan modal penyertaan Tuhan yang boleh kita saksikan, yang kita boleh alami, membuat kita ke depan makin lagi bersemangat, makin lagi sukacita dan setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu SM Immanuel GPMI Balikpapan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada SM Immanuel Pusat yang ke-47. Kiranya anak-anak boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus dan boleh terus setia melayani Tuhan. Khususnya di tengah pandemi ini, kiranya setiap anak-anak boleh terus setia beribadah, setia melayani Tuhan, dan juga terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Minggu Immanuel yang sudah banyak berperan di dalam perkembangan kerohanian anak-anak saya, baik dari anak yang pertama sampai anak yang ketiga, si bungsu Emma. Secara khusus kepada guru-guru sekolah minggu dan juga hamba Tuhan yang membimbing, saya mengucapkan terima kasih karena melalui sekolah minggu Immanuel ini anak-anak saya belajar mengenal akan firman Tuhan lebih dalam lagi sejak dini. Mereka belajar juga memuji Tuhan dan bersekutu bersama rekan-rekan seimannya sejak kecil. Kiranya apa yang sudah dikerjakan oleh para guru-guru sekolah minggu dan hamba Tuhan yang sudah memikirkan berbagai macam kreativitas yang menarik yang membuat anak-anak betah, secara khusus di dalam masa pandemi ini, sekalipun mereka tidak bisa datang beribadah ke gereja, tetapi puji Tuhan Sekolah Minggu Immanuel menyiapkan ibadah secara online yang begitu kreatif dan menarik sehingga anak-anak tetap dapat beribadah dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 untuk Sekolah Minggu Immanuel. Kiranya maju terus dan menjadi berkat bagi banyak anak-anak di GPMI yang akan menjadikan bekal bagi mereka di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu Immanuel GPMI
Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, di hari ulang tahun sekolah mingguku ini, aku ingin melukis yang paling indah untukmu. Tapi semua itu tak dapat mewakili keindahan kasih-Mu padaku. Coba di hari ulang tahun sekolah mingguku ini, Aku ingin membuat lagu dengan nada-nada paling harmonis untukmu. tapi semua itu tak mampu menyaingi debaikanmu dalam setiap langkah. Tuhan, aku ingin melakukan yang Kau mau. Aku ingin dekat padamu, agar semua lukisan dan nada yang ingin aku ciptakan sesuai dengan kehendakmu. Andaikan hari selalu pagi, Aku tidak akan tahu betapa indahnya cahaya. Untuk mengetahui indahnya sinar mentari, aku harus merasakan dinginnya malam hari. Walaupun saat ini aku dan teman-teman tidak lagi bisa beribadah sekolah minggu di gereja seperti dulu. dan keadaan menjadi serba susah, tetapi kami tetap bertekad Selalu percaya dan setia beribadah kepadamu. Selamat ulang tahun sekolah minggu Immanuel. Tuhan senantiasa menyertai-Mu. What we grateful for? Apa yang kita syukuri? Adik-adik, di masa-masa sulit seperti ini ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Justru di masa-masa sulit seperti inilah kebaikan Tuhan lebih jelas terlihat dan pemeliharaan Tuhan lebih terasa indah. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya."
Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami. Kiranya kami terus diingatkan dapat menjadi lause-lause, anak-anak, dan orang tua yang selalu bersyukur kepada Tuhan, walaupun kami menghadapi pergumulan, walaupun kami menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan sepanjang ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuntunlah kami Tuhan di dalam menjalani sepanjang minggu ini, baik adik-adik di dalam sepanjang sekolah mereka, biarlah mereka juga dapat belajar dengan baik, dan orang tua di dalam mendampingi kegiatan belajar di rumah juga Tuhan tolong dan sertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.